Yang pertama, tadi berkaitan dengan yang cacat tadi ya, yang bingklang atau yang matanya ini, itu dengan syarat yang asli cacat. Ya. Kalau misalnya belinya datangnya itu sehat, utuh, dalam proses penyembelihan dijegal sapi misalnya, kemudian berdiri lagi ternyata bingklang, nah, seperti itu bukan asli. Itu dalam proses penyembelihan, itu tidak termasuk yang cacat tadi, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, di antaranya adalah keimanan, agama Islam, kemudian juga kesehatan. Di antaranya alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa bersama-sama sholat maghrib dengan berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita di rumah Allah ini menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang al-faizin, al-muflihin, orang-orang yang beruntung. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang salat. Nah, karena saya lihat ini sebentar lagi kita menghadapi Idul Qurban, Idul Adha, maka sangat baik sekali kalau kita bahas tentang Al-Udhiyah, Idul Adha. Id, kata-kata yang bahasa Arab, Id itu artinya hari raya. Id itu perayaan. Id. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai kecenderungan di dalam psikologi agama itu disebut dengan dalam Al-Quran juga fitrah. Jadi Allah menciptakan manusia fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi ciptaan Allah terhadap manusia itu memang sudah fitrahnya itu adalah diartikan di dalam surat Al-Fatir. Itu fitrah itu kecenderungan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diterjemahkan dalam ilmu pengetahuan psikologi agama, hal-hal yang berkaitan dengan ruhiyah atau psikis, ya, karena psikologi itu diciptakan dari filsafat. Filsafat itu mikirnya segala sesuatu harus bisa diukur dengan angka, bisa diukur dengan hitungan matematika. Ya, sehingga dalam psikologi sendiri, ketika sudah mentok pada satu masalah
di luar jangkauan akal manusia, mereka sudah mengatakan supranatural, sudah di luar ini. Ya. Jadi disitulah realitas maujud ada, ya, tetapi termasuk di dalam konsep Islam disebut dengan al-ghaibiyat, sesuatu yang ada tetapi tidak nampak oleh penglihatan, pengamatan akal manusia. Nah ini fitrah. Baik. Kalau dalam Islam sangat kental dalam hal itu. Terus kemudian Id di setiap bangsa itu mempunyai Id, sesuatu yang dirayakan, itu pasti. Kalau di agama Hindu itu banyak sekali, setiap hari itu Id, ya, dengan persembahan kepada yang disembahnya. Nah, itu di Bali sana ya. Nah, itu wujud dari Id atau yang dirayakan. Sehingga kalau di Hindu itu banyak sekali hari rayanya, banyak sekali. Nah, saya ingin katakan di sini, Idul, kembali ke Id, itu adalah di dalam Islam diberikan oleh Allah kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad itu ada yang masyruh, yang dianjurkan merupakan ibadah adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kita lihat dari juzur atau pangkalnya, ya, atau akarnya. Dua-duanya Idul Fitri, Idul Adha itu dirayakan dari proses amaliyah, ya. Proses amaliyah, semuanya amaliyah ibadah yang berat. Idul Fitri setelah melaksanakan puasa Ramadan 30 hari, berat sekali, kemudian berhasil, misalnya selesai, kemudian Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Terus kemudian juga Idul Fitri itu sendiri juga ibadah. Pertama mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Idul Fitri, Idul Adha kan semuanya mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mentahmidkan Allah Subhanahu wa taala, membaca takbir, tahmid, tahlil. Nah, itu semuanya adalah prosesi dari ibadah. Demikian juga Idul Adha. Ya. Idul Adha ini adalah adha dari doa, yudhahi, udhiyah. Jadi asalnya ini adalah dari ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintah, sebetulnya masalah udhiyah itu sejak Nabi Adam, yaitu putranya Nabi Adam, putranya Qabil dan Habil, persaingan di antara keduanya itu untuk memperbuatkan jodohnya yang mestinya sudah ditentukan oleh Adam. Nah, Qabil dan Habil itu untuk menguji mana yang ikhlas, yang mana yang lebih baik dari keduanya. Makanya untuk dilaksanakan kurban. Qabil itu seorang peternak mengorbankan kambingnya, tapi Habil itu peternak mengorbankan kambingnya yang paling baik. Jadi ini bisa dijadikan satu pelajaran. Kalau Qabil itu petani, beda hatinya dengan Habil. Kalau Habil itu niatnya itu karena untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempersembahkan yang terbaik karena untuk Allah. Sedangkan Habil itu karena terpaksa, wis syaratnya harus korban, maka wis pokoknya melaksanakan kurban. Jadi dipilihkan yang ya wis buah-buahan sing turah-turahan, sing sutiran, sing diantara ada yang sudah mendekati busuk, ya, nah, seperti itu. Nah, sehingga fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dalam ayat itu disebutkan, maka diterimalah korban di antara duanya tersebut dan yang lain ditolak. Nah, ini tentang udhiyah, korban. Kemudian juga pada syariatnya Nabi Ibrahim ketika beliau diperintahkan untuk mengorbankan putranya Ismail, ini juga pengorbanan atau udhiyah yang sangat besar sekali. Jadi
Sehingga kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebetulnya Abdullah itu dikenal dengan Ibnu Dzabihaini. Jadi Rasulullah itu Ibnu Dzabihaini, anaknya orang atau keturunannya dari orang yang dikorbankan dua-duanya, yaitu Ismail. Ismail itu usulnya Rasulullah, yaitu nenek moyangnya, kakek moyangnya Rasulullah. Kemudian Abdullah, bapaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bapaknya Rasulullah. Nah, ceritanya Abdullah ini juga, tetapi agama Islam belum ada waktu itu ya. Tetapi agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ada di situ. Ya, di situ sudah sehingga haji itu ketika zaman jahiliyah juga sudah ada. Ka'bah juga diagungkan pada waktu itu. Sehingga dinamika agama agama tauhid ya, agama di Quraisy itu mengalami pasang surut ya. Suatu ketika dinistakan. Ya, di dalam Ka'bah itu ada 300 lebih patung. Nah, itu ketika dinistakan. Terus kemudian ketika Rasulullah diutus untuk mengajak kembali kepada yang hak, kepada dinul hak, nah, makanya Rasulullah misinya seperti itu. Baik. Ibnu Dzabihaini. Nah, kemudian Rasulullah kemudian juga dianjurkan, disyariatkan untuk melaksanakan udhiyah, kurban. Nah, terus kemudian tadi Id itu tata caranya sudah ma'ruf ya, insya Allah. Sholat khutbahnya ya ketika mulai ini ya, paginya itu dianjurkan tidak sarapan dulu, tetapi Idul Fitri dianjurkan sarapan dulu. Hikmahnya diantaranya kalau Idul Fitri menunjukkan pada hari itu sudah tidak puasa, sudah Idul. Nah, ketika Idul Adha itu lebih pagi, ya dianjurkan lebih pagi, terus kemudian dia anjurkan untuk tidak makan dulu. Nah, setelah sholat baru makan. Nah, itu disyaratkan seperti itu. Kemudian khutbahnya itu kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Baik. Kemudian rakaat pertama takbir, selain takbiratul ihram itu 7 kali yang rakaat pertama, yang kedua 5 kali. Jadi yang pertama itu 8 kali sama takbiratul ihram, kemudian yang kedua rakaat kedua 5 kali tambah 1 berarti 6 kali. Baik. Terus kemudian seperti biasa sampai setelah itu menyembelih kurban. Baik. Ini berkaitan dengan haji juga. Baik, saya singgung tentang Yaumul Hajjil Akbar. Ya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam manasik haji itu adalah hari-harinya itu ditentukan, bulan-bulannya juga ditentukan. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Nah, sudah hajinya, musim haji itu sudah. Baik. Nah, saya ingin menyinggung masalah Yaumul Hajjil Akbar. Hari pelaksanaan Idul Haji itu bisa mulai tanggal 8 Dzulhijjah, disebut dengan hari itu tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah ketika orang-orang jamaah haji pergi ke Mina untuk mabit. Ya, malam tanggal 9 itu mabit di Mina, disunatkan untuk mabit di Mina semalam. Dan itu Abbas, pamannya Nabi, ketika Rasulullah belum diutus menjadi Nabi, sampai Rasulullah diutus menjadi Nabi, beliau yang bertanggung jawab untuk pengairan, jadi menyediakan air untuk para jamaah haji. Nah, ketika itu Yaumut Tarwiyah, ketika
Abbas ibn Abdul Muthalib, ibn Abdul Muthalib memberi minum, kemudian rawa al-qaum, rawa al-hujjaj. Artinya mereka sudah nggak dahaga lagi, wis warak lah maksudnya. Nah, rawa kemudian disebut dengan tarwiyah, tanggal 8. Kemudian yaumu arafah, pagi hari setelah mabit di Mina, tanggal 8 itu pergi ke Arafah untuk melakukan wukuf. Nah, itu disebutkan yaumu arafah. Terus kemudian sampai maghrib, kemudian sholatnya di Muzdalifah, nginep semalam di Muzdalifah, pagi hari ke Mina untuk melakukan lempar jumroh Aqobah. Nah, pada hari itulah Yaumul Hajjil Akbar, disebut dengan Yaumul Udhiyah atau Yaumul Id atau Yaumul Hajjil Akbar. Jadi dasarnya Yaumul Hajjil Akbar itu bukan karena tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan hari Jumat, bukan. Tidak ada dasar ini ya, tetapi ada isyaratnya dalam Al-Quran. Yaumul Hajjil Akbar adalah tanggal 10 Dzulhijjah, ketika hari orang-orang melaksanakan jumrah Aqobah bagi yang jamaah haji. Pada hari itu, kenapa Yaumul Hajjil Akbar? Akbar itu kan besar, yang paling banyak, yang paling berat. Pada hari itulah aktivitas manasik haji itu yang paling banyak dan yang paling berat ininya, amaliyahnya. Yang pertama, pagi hari mereka setelah dari Muzdalifah kemudian ke Mina langsung jumrah Aqobah, itu berat. Kemudian setelah itu sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Adha, atau nyembelih dulu ini nanti bisa. Jadi diantaranya jumrah Aqobah, sholat Id, terus kemudian tahallul bisa, tahallul sughra, kemudian menyembelih hewan kurban juga. Paling tidak ada 4 amaliyah ibadah haji yang tidak dilakukan pada hari-hari yang lain. Ngumpulnya di situ, kemudian tawaf ifadah juga berat sekali. Sa'i haji juga pada hari itu juga, walaupun bisa ditunda pada bukan hari itu, tanggal 10 Dzulhijjah itu menunda tawaf ibadahnya bukan pada hari itu, tetapi disitulah yang afdal, yang terkumpulnya aktivitas ibadah haji yang banyak dan berat, sehingga disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Nah, terus kemudian tanggal 11 Yaumut Tasyrik, 12 Yaumut Tasyrik, tanggal 13 Yaumut Tasyrik. Dengan demikian sudah selesailah ibadah haji dan hari-hari haji itu sudah selesai juga. Jadi seperti itu isyarat di dalam Al-Quran. Yaumul Hajjil Akbar adalah ketika amaliyah ibadah haji itu terkumpul menjadi satu dalam satu hari, sehingga yang paling besar dan yang paling berat, sehingga disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Jadi tadi yang pertama Yaumul Tarwiyah, Yaumul Arafah, Yaumul Nahr, Yaumul Udhiyah atau Yaumul Nahr, Yaumul Id juga bisa disebut Yaumul Id. Terus kemudian Yaumut Tasyrik, Yaumut Tasyrik, Yaumut Tasyrik. Seperti itu. Baik. Terus kemudian yang tidak sedang haji sekarang. Yang tidak sedang haji bagaimana? Nah, tadi saya baca ini tentang ini juga. Yaum Arafah, ya. Yaum Arafah itu ada hari-hari haji itu adalah dengan adanya ibadah haji, maka ada yang disebut dengan Yaum Tarwiyah. Apabila tidak ada haji, tidak ada Yaum Tarwiyah. Yaum Arafah juga tidak ada. Yaumul Id, Yaumul Nahr juga tidak ada. Ya. Disebut dengan Yaum Arafah ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di luar, yang tidak melaksanakan ibadah haji, apa ini? Ya mereka tidak punya Yaum Arafah, tidak punya Yaumut Tasyrik, yang punya Yaumul Id, Yaumun Nahr saja. Nah, sehingga berangkat dari situlah, dari pijakan dari
usul fikih, jurisprudensi dalam hukum Islam tentang hukum Idul Adha, Yaumun Nahr, ya, itu adalah ketika sehari setelah Yaumul Arafah. Ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah, itu adalah hari Arafah. Satu hari berikutnya adalah Yaumul Idul Adha atau Yaumun Nahr. Nah, beda dengan tata cara menetapkan Idul Fitri, beda. Nantinya beda, landasan usul fikihnya beda. Terus kemudian al-udhiyatu ta'rifuha, al-udhiyatu wad-dhuhiyatu ismun lima yuzbahu minal ibli wal baqari wal ghanami yaumun nahri wa ayyamut tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Al-udhiyah atau dhuhiyah kurban adalah nama untuk hewan yang disembelih berupa unta, sapi, kambing pada Yaumun Nahr. Ini ada dua istilah yang berbeda, yaitu Yaumun Nahr dan Adz-Dzabhu. Ya. Di dalam bahasa Arab, nahara yang haru itu adalah menyembelih hewan. Ini bukan masalah kurban ya. Menyembelih kurban yang hewan yang lehernya panjang, yaitu unta. Beda nanti yang tempat sebelahnya beda. Kalau nahara itu adalah menyembelih hewan yang panjang ininya, lehernya, dan disembelihnya di pangkal leher. Ya, di pangkal leher. Coba kalau ibadah haji itu lihat ke tempat penyembelihan itu kan, pangkal lehernya. Nah, kalau zabaha itu adalah menyembelih hewan yang lehernya itu pendek, seperti kambing, seperti sapi, dan yang tempat sembelih adalah ujung lehernya, bukan pangkal lehernya, tapi ujung lehernya, dekat dengan kepala. Ya. Kalau misalnya ya dihalalkan secara jelas jerapah ya, itu termasuk nahar. Ya. Kalau disebutkan jerapah itu halal misalnya, boleh dimakan, ya, seperti unta misalnya, itu termasuk nahar. Tetapi kalau misalnya singa juga boleh halal untuk sembelih, itu namanya dzabahun. Ya, jadi terus begini, saya pernah dulu masih di pondok itu pernah gini ya, sama kiai suruh nyembelih ini bebek. Nggak punya pengalaman. Kalau nyembelih ayam pernah, tapi nyembelih bebek nggak pernah. Saya sembelih seperti tata cara nggak bisa, ya seperti nyembelih ayam. Jadi sudah saya gorong itu ya, masih hidup. Dari pagi sampai sore itu masih hidup. Bingung saya juga itu. Terus saya nyari tahu gimana caranya loh nggak gitu caranya. Ketika sudah disembelih itu dipoklek ininya tulangnya, nah itu mati nanti seperti itu. Nah, ini saya nggak tahu kaidahnya kan adalah nahar, itu adalah nyembelih hewan yang panjang lehernya seperti banyak atau angsa atau bebek itu termasuk nahar itu. Jadi apakah kalau disembelih pangkalnya itu langsung mati, atau kalau di tapi kalau disembelih seperti ayam nggak langsung mati, pernah saya gitu seperti itu. Ini nggak ada yang jagal ini ya, jagal ayam atau jagal bebek. Baik, nah nanti kalau jamaah haji nanti bisa lihat sendiri kalau di sana nanti ya. Kemarin yang sudah ke sana lihat sendiri di ini atau di YouTube dilihat itu bagaimana cara nyembelihnya unta itu nahar, sehingga Rasulullah ketika haji wada itu unta yang sebelah itu bukan kambing dan puluhan, dan beliau sebelah sendiri sebagian besar. Nah nanti baik.
masyru'atuhu sunnah muakkadah. Kemudian fadluha rawa Tirmidzi an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma amala adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dammi. Jadi pada yaumun nahr, yaumul idul adha, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menumpahkan darahnya hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumul qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha wa inna damma la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Baik. Oleh karena itu, maka pada yaumul akhir nanti yang korban akan mendapatkan balasannya. Diantaranya ini simbol ya, biquruniha, akan didatangkan ini ya, tanduknya, kemudian bulu-bulunya, kemudian kulit-kulitnya, dan seperti itulah nanti yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkorban. Maka fatayyibu biha nafsan, maka perbaikilah kalian dalam melaksanakan penyembelihan. Baik, ini beda dengan muslim dengan non muslim. Kalau saya dulu pernah murid di Maat dulu ketika jadi dai di Kalimantan, di mana itu di Pontianak, beliau mendakwahkan dengan cara menyembelih yang benar Islam, ada orang masuk Islam. Jadi orang mana itu suku asli Kalimantan itu Dayak ya. Nah, itu mereka kalau kambing ditebas gitu aja. Nah, terus kemudian dia melihat ini orang Pakis rumahnya siapa? Nanang Zakaria. Mungkin kalau tahu. Nanang Zakaria cerita dia bagaimana menyembelih kambing dengan pisau yang tajam, terus kemudian diperlakukan dengan peri kehewanan ya, bukan peri kemanusiaan. Itu dengan baik, maka dia kemudian respect, dan di antara jalan dia masuk Islam. Nah, seperti itu. Baik. Terus kemudian seperti itulah orang muslim karena keimanannya, keislamannya memperlakukan hewan yang sebelah pun dengan cara yang baik. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Terus kemudian mata tajibu wala tajibu illa bi ahadi amraini, dua hal yang mewajibkan. Yang pertama, ayam zuha liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nadara ayyuti Allah falyuti'hu wa hatta law mata an-nadhir fa innahu tajuzu an yabatu fima ayyanahu binadrihi qabla mautihi. Bahkan orang yang sudah nazar, karena pentingnya dan dilaksanakan nazar ini, ketika dia belum sampai melaksanakan nazarnya, apabila mati, maka ahli warisnya itu wajib untuk melaksanakan nazarnya, atau paling tidak harta yang ditinggalkan itu yang pertama untuk memenuhi hutangnya, untuk melaksanakan wasiatnya kalau ada wasiatnya, terus kemudian untuk melaksanakan nazarnya apabila dia punya nazar. Kemudian yang kedua, ayaqula hadhihi lillah au hadhihi udhiyatun. Yang kedua, memang dia niat wa inda malik idza ishtaraha niyatuhu al-udhiyah wajabata. Orang begini, ada saya tadi kemarin saya beli susu segar di tetangga sana. Dia mengatakan gini, saya beli sapi ini, dia nadar, ya seperti nadar. Cuma nadarnya kurang pas ya. Untuk saya sembelih nanti ketika sewuan ini ya, orang tuanya. Nah, terus itu seperti nadar itu. Kalau dia nadarnya saya beli ini untuk saya kurban, maka dia wajib untuk berkurban. Nggak boleh untuk yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini apabila dia membeli hewan kurban tersebut. Kemudian hikmatuha wal udhiyatu syarahallahu ihya'an li dzikra Ibrahim wa tawsi'atan 'alan nasi yaumal 'id. Baik. Hikmahnya banyak sekali, diantaranya adalah menghidupkan syariatnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian memperluas jangkauan
dakwah ini di kalangan manusia dengan Idul Adha. Ya, sekarang sudah mendunia Idul Adha ini di mana saja. Terus kemudian nanti tentang pembagian hewan kurban, daging kurban itu diantaranya boleh ya. Para ulama ya mutakhirin sekarang di di negeri Arab sana boleh menginikan karena saudara kita di Gaza itu sedang ditindas dan mereka kelaparan. Saya harganya ini saya kirim ke sana untuk saudara-saudara di sana. Itu sudah boleh, nggak apa-apa. Misalnya punya dana misalnya. Karena ini lebih darurat, lebih darurat untuk saudara di Gaza, itu mending saya kirim untuk membantu saudara kita di Gaza. Dan sekarang ini sangat dianjurkan. Saya kelaparan, betul-betul kelaparan mereka karena diblokade oleh Israel. Baik. Kemudian mimma takunu yang boleh dikorbankan adalah al-ibil. Ibil itu unta. Kalau unta laki-laki itu jamal, kalau unta betina itu naqah. Dua-duanya ibil. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Baik. Kemudian al-ghanam, kambing, kemudian al-baqar dan sapi. Selain itu tidak boleh. Oh, saya mengorbankan 1000 ekor ayam misalnya. Walaupun harganya lebih mahal dari kambing satu atau sapi itu, ya nggak boleh. Ya ditukar dulu dari sapi. Terus kemudian al-udhiyatu bil khusiyyi baik. Mengorbankan kambing, sapi, unta yang jantan ya, yang ini ya, kemaluan ini ya, testisnya itu, pelernya itu satu misalnya. Itu bagaimana? Ra Ahmad an Abi Rafi' qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini maujuaini khusiyaini. Ya, baik ini wal anna lamhuhu adyabu wa aladdu. Ini begini, yang macer. Nah, ada macer itu karena pelernya cuma satu, ada karena memang dua tapi karena macer. Nah, ini yang satu, ini Rasulullah pernah ini dengan kabs itu domba yang gemuk, yang sempurna, cuma ininya pelernya satu, cacat ini. Nah ini la mala yajuzu ayyudahi bihi. Baik. Ini Rasulullah melakukan seperti itu. Baik. Dengan syarat semuanya ini sempurna, yang lain cuma itu aja yang tidak. Ini disebutkan balian lahmahu adyabu aladu. Ternyata dagingnya itu lebih enak. Terus kemudian mala yajuzu ayyudahi bihi. Yang boleh dikorbankan adalah maridul al-bayyin maraduha, yang sudah sakit, sudah cacat, sakit. Kemudian al-aura PC, matanya satu yang melihat. Kemudian al-arja ingkang, atau kemudian baik ini ada al-ajfa allati la tanfi rawahu Tirmidzi hasan sahih. Baik. Al-ajfa itu allati dhahaba mukhuhu min shiddatil hazal. Yang kurus sekali sehingga wis enggak waras ya. Otaknya enggak jangkep. Al-adba yaitu al-maqsud bil aib al-zahir, yang jelas cacat zahirnya ya. Termasuk wayul faku bihadihi, yang termasuk ini adalah al-hatma, al-asma, al-amya, at-taula, al-jarba, allati kathra jarbuha. Baik, ini ada ada al-hatma yaitu allati dhahaba fanayahu min asliha. Asalnya memang ini giginya itu enggak ada. Baik. Bukan karena rompal atau bukan karena itu. Kemudian asma allati inkasara ghilafu qarniha, yang ini ya tanduknya pecah. At-taula allati taduru fi mar'a wala tar'a. Baik, yang ya ini enggak waras lah. Yang kelihatannya udah, atau jalannya atau perilakunya sudah enggak waras. Baik.
Terus kemudian kifayatu ruhiyatin wahidin an baitin wahidin, cukup untuk satu kambing untuk satu keluarganya kalau mampunya itu. Kalau mampunya tiap anggota keluarga satu-satu itu juga boleh. Tetapi cukup satu cukup kalau misalnya mampunya seperti itu. Jawazul musyarakah fil udhiyah, bolehnya urunan di dalam udhiyah atau hewan kurban itu boleh satu sapi diangkat orang 7 itu boleh. Baik. Tauzi'ul luhumul udhiyah, pembagian ininya udhiyah baik ini. Nyembelih kambing atau sapi atau unta itu pokoknya hari yang ditentukan, yaumun nahar, yaumun tasyrik. Disimpan kemudian dibagikan setelah itu boleh. Pokoknya menyembelihnya pada hari tersebut. Baik, sementara itu ada pertanyaan atau ada nanti ini masih ada waktu enggak untuk apa namanya? Kita harapkan ada pelatihan ini ya, latihan menyembelih kurban. Jadi ada di Juleha itu, di Sembelih Halal itu keliling dari masjid-masjid siapa saja yang mau ditempati untuk diadakan pelatihan menyembelih. Ada. Nah, kalau gitu masih ada waktu untuk melakukan itu. Kalau di umum nanti tanggal berapa? Tanggal 6 atau berapa? Juni itu. Tanggal 6 ya. Nah, itu ada juga. Cuma di sana bayar. Kalau di Juleha ini datang ke masjid diselenggarakan dan tidak bayar. Baik. Ya kemudian al-mudhahi yadhbahu bi nafsihi, lebih utama yang korban yang nyembelih sendiri, itu yang lebih utama. Baik. Yusanu liman yuhsinu adzabha an yadhbaha udhiyatahu bi yadihi wa yaqulu, siapa yang berkorban menyembelih dengan tangannya sendiri kemudian mengatakan bismillahi wallahu akbar Allahumma hadha an fulan wa yusamma nafsahu Allahumma hadha an ismi, an misalnya Ali misalnya Allahumma hadha an Ali atau an Muhammad, siapa yang yang korban tersebut. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshan wa qala bismillahi wallahu akbar Allahumma hadha anni wa an man lam yadh min ummati. Ya Allah, dengan namamu dan Allah Maha Besar bahwa ini adalah dari diriku dan dari orang yang belum berkorban dari umatku. Nah, itu ketika Rasulullah menyembelih kambingnya. Fa in kana la yuhsinu adzabha falyashhadhu wa yahduruhu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, yang tidak bisa menyembelih supaya datang dan menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang disembelihnya tersebut. Karena Rasulullah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki fa innahu yughfiru laka inda awwali qatratin min damiha kulla dhanbin amiltihi. Baik. Lihatlah ketika, maka saksikanlah sembelihan kurbanmu yang kau korbankan, karena setiap kali tetesan darah yang pertama netes itu adalah bisa menghapuskan atau memaafkan, ya, mengampuni dosamu yang telah engkau lakukan. Wa quli inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku dan hajiku, ibadah hajiku ini juga nusuk itu juga berarti udhiyah. Nusuk itu juga berarti udhiyah. Bagi yang sedang haji, nusuk itu ya tawafnya, ya sa'inya, ya wukufnya, ya mabitnya di Mina, ya lempar jumrohnya, semuanya ibadah haji itu disebut dengan nusuk. Kemudian wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam, la syarikalah, tidak ada duanya, tidak ada yang bisa membandinginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikianlah saya diperintahkan dan saya adalah termasuk orang yang pertama kali menyerahkan diri atau Islam. Baik.
Qala ahadu sahabah ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitika khasatan aw lil muslimi amat aw lil muslimi amatan. Rasulullah SAW mengatakan, tanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, apakah ini untuk dirimu dan keluargamu, ahli keluargamu khusus atau untuk umat Islam semuanya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, balil muslimina ammatan. Bahkan ini adalah untuk semua umat Islam. Baik. Ya, itu yang tentang udhiyah ini. Baik. Ada pertanyaan berkaitan dengan udhiyah? Kalau ya, monggo. Kalau seumpama kita dulu kita seperti sapi atau kambing, tiba-tiba waktu sembelihan disembelih itu meronta akhirnya, tetapi sebagian anaknya itu tidak lupa. Itu untuk sembelihannya itu seperti apa? Pisang, beberapa kurban atau jadi nanti kan potong berapa hari? Ya. Baik. Itu yang kedua. Umpama yang bukan mati, apakah harus dibacakan atau harus disebutkan yang bukan mati? Oh ya. Baik. Yang pertama, tadi berkaitan dengan yang cacat tadi ya, yang bengklang atau yang matanya ini, itu dengan syarat yang asli cacat. Ya. Kalau misalnya datangnya itu sehat, utuh, dalam proses penyembelihan dijegal sapi misalnya, kemudian berdiri lagi ternyata demplang, nah, seperti itu bukan asli. Itu dalam proses penyembelihan, itu tidak termasuk yang cacat tadi, tidak apa-apa. Ya, itu misalnya dalam proses tadi, terus kemudian dia sampai cacat, maka itu tidak termasuk dalam yang dilarang, tidak boleh dikorbankan, masih boleh dikorbankan. Nah, baik, kalau yang tadi ya menyembelihnya tadi kemudian meronta, nah tadi sudah ini belum selesai belum ininya? Sapinya lepas, baik. Kalau belum ini ya, ini dilihat ininya juga. Kalau masih luka ada ya, saya lihat itu dan tayangan itu, luka masih kulitnya belum kena ininya. Jalur darah ya, atau jalur makanan dan jalur nafas itu belum kena itu, maka itu boleh, masih bisa bisa ditangkap dan dirobohkan. Ini proses ini ya, proses penyembelihan. Itu nggak termasuk bangkai, bukan atau tidak sah karena disembelih 2 kali, bukan. Ya, jadi makanya ini tergantung berkaitan dengan tata cara penyembelihan. Harus disiapkan betul, ya, betul-betul pisaunya yang tajam. Terus kemudian sarana-prasarannya itu betul-betul bisa sekali langsung bisa selesai itu, nggak sampai. Kalau terjadi seperti itu, nah, itu bagian dari proses penyembelihan. Jadi proses penyembelihan. Jadi masih bisa disembelih. Nah, ketika belum selesai ya tadi ya, belum selesai misalnya. Nah, sehingga ada yang mengatakan kalau itu bangkai atau nggak sah ini penyembelihnya. Ini harus dilihat ininya, kasusnya seperti ya itu kasus per kasus, tidak sama ya, tidak sama kasus. Itu bisa kalau masih tadi ya pertama kali terluka kulitnya toh misalnya itu nggak apa-apa, lari pun nanti ditangkap disembelih lagi nggak apa-apa. Ya seperti itu. Kalau disembelih sudah diyakini putus semuanya, ternyata kok belum. Nah ini masalah nanti. Bisa jadi nanti itu nyembelih 2 kali itu masuk bangkai atau itu bisa seperti itu. Bisa tergantung ininya, kasusnya. Jadi ini tergantung kasusnya sejauh mana dia penyembelihan tersebut. Baik, gitu ya. Jelas ya. Baik, demikian mudah-mudahan. Ya. Oh, yang patungan. Oh ya, untuk patungan itu tidak sebetulnya ya, yang normatifnya tidak wajib disebutkan. Ini disyariatkan, dianjurkan bagi yang mampu untuk nyembelih itu nyembelih
sendiri kemudian diucapkan seperti ini, diucapkan. Nah, ini tambahan ya, sunnah, disunatkan. Tapi tidak sampai wajib, kalau dilaksanakan tidak laksanakan membatalkan korbannya, tidak sampai seperti itu. Ya, seperti itu ya. Boleh dibaca, boleh tidak. Lihat kondisi juga. Kok berontak wis mau dibacakan ini, waduh nggak bisa. Nah itu ya sebaiknya sesuai dengan kondisi di lapangan. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan karena benar itu dari Allah, kalau keliru dari saya. Baik, dari kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.